exhibition hari ini, di party hari ini, The Souls Party performance PNC 1922 di KMA Tomohon. Dan sebuah ajang keren ini yang akan menampilkan beberapa karya seni unik dari dia, begitu dari produk kreatif, instalasi, lukisan-lukisan, juga performance, art, DJ, dan lain-lain sebagainya. Nanti sebentar kita akan jalan-jalan bareng. Ya. Iya, selamat siang teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya mewakili JZ Art Gallery dan di sini saya dipercayakan untuk menyampaikan apa itu The Soul sendiri yang memiliki filosofi dan makna tersendiri. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia orang tahu sama-sama itu adalah jiwa-jiwa. Jadi diangkat dari filosofi jiwa itu sendiri yang dikaitkan dengan kreativitas, melihat jiwa sebagai sumber potensial inovasi dan pembaruan. Nah, dan khusus untuk pameran The Souls, kita merayakan keautentikan karya-karya para artis. Ini para artis kita sebelah kiri, tepuk tangan. Para artis kita ya. Keren-keren, menekankan keberanian warna dan kejujuran para seniman dalam menampilkan jati diri mereka. Pameran ini bukan sekedar pertunjukan karya, melainkan pertemuan jiwa-jiwa yang mengekspresikan dunia batin melalui bahasa visual. Nah, JZ Art Gallery Background dibentuk pada tahun 2024, hasil dari ide seorang perempuan Minahasa, diambil dari namanya sendiri yaitu Lady Jessica. JZ mempunyai tujuan merangkul teman-teman yang berbakat di bidang seni rupa untuk bisa disalurkan dalam bentuk pameran. Nah, event dengan tujuan akhir ini kiranya bisa dikoleksi atau dibeli oleh peminatnya. Dan saya mengucapkan selamat berpameran pria di KMA yang dirangkaikan dengan riuh rupa. Sekali lagi, selamat bersenang-senang. Enjoy.
Ini mau tanya soal kegiatan ini nih. Kan kemarin di tahun kemarin itu ada Rio pada saat ini di second phase ini kita laksanakan The Souls Art by Jerin Camilleri, kemudian berbandingan dengan Rio by Haimea. Jadi boleh jelaskan sedikit tentang Rio kemarin yang sukses diacarakan. Oke, jadi basically kalau Rio itu adalah acara kita memang khususnya mengangkat seniman ya, lokal maupun yang nasional. Iya. Jadi basically di Eropa itu kita pengen angkat ini menjadi wadah buat terutama seniman lokal ya. Makanya di tahun ini mungkin kita nggak ke level nasional dulu, kita ke lokal supaya mungkin masyarakat Manado bisa lebih apa ya? Bisa lebih aware lagi seniman-seniman lokal itu karyanya seperti apa sih. Jadi kurang lebih di Eropa itu sih dari kayaknya untuk menjadi wadah buat para seniman itu sih. Oke, boleh kenalkan diri aja. Perkenalkan, nama saya Jade, asalnya dari Manado. Saya Lutfi, pemainnya asal dari dan di Biro asal Manado, usia Napoli. Nama saya Kira Sukunia, asalnya dari Manado. Saya Kota asal dari Biro. Komentari dari sini. Oke, komentarinya sejak kapan itu? Kapan dia mulai berkarya? Berkarya sebenarnya pas akhir tahun 2024 masih coret-coret, Masih coret-coret. belum punya pola tertentu. Tapi pas masuk 2025 sudah bisa menggambar bentuk lingkaran. Itu umur berapa? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun ya? 4 tahun loh guys, ini 4 tahun udah coret-coret, udah memiliki satu art. Kemudian Jadi karya-karya mentari yang dipamerkan di sini sebenarnya baru sekitar 3 bulan dia bikin. oke. Ya. Jadi pas masuk 2025 dia mulai membentuk karakter karena hobi juga kan anak-anak nonton animasi, kartun. Jadi yang dia gambar itu sesuai dengan imajinasi dia karena sering nonton animasi. Iya. Kapan mulai berkarya? Saya berkarya dari kecil. Cuman lantaran sibuk kuliah, sibuk pendidikan, jadi agak terhambat. Oke. Sebelumnya kayak ini aktivitasnya apa? Saya mahasiswa aktif, Mahasiswa aktif di Unsra, Uniman. pokoknya di salah satu fakultas di Tomohon. Oke, kita mau nanti kita mencari tahu. Kalau waktu masih kecil dulu sudah menggunakan akrilik dan minyak. Akrilik dan minyak. Cuman pas kemari pakai semen, sabut kelapa, kertas kresek, Oke. dengan kartu ATM. Dan kartu remi. Kartu-kartuan pokoknya. Pokoknya Kartu benda-benda yang dinilai sampah. sampah, jadi sustainable banget, go green juga ya. Konsepnya menyatu dengan kayak juga ya. Dari gambar ini saya ingin mengatakan kepada yang melihat bahwa hei kamu yang melihat, kau tak punya tempat pulang, tetaplah kau bingung dalam dunia. Itu pesan inti yang mau saya. Oke, tepuk tangan. Jadi umur berapa? 1, 2, 3. Masuk TK. Pas masuk TK berarti sama ya Bentari juga ya. Kalau Bentari kan masih umur 4 tahun, kalau kamu masih TK ya. Kalau apa sih karya paling pertama kali dibuat? Orang tapi orangnya coret-coret. Awalnya coret-coret juga. Itu terinspirasi dari ayah saya sendiri. Oh, Juga apa? seorang Dia sebenarnya seorang apa? seniman. Lebih ke apa? Ini rumah gitu. Kayak Bas, kalau sebutan orang Manado Bas. Oke. Terus lanjut. Kerja rumah gitu. Dan dia juga ada sedikit skill untuk menggambar, makanya terinspirasi sebenarnya awal mulanya dari situ. Namun berjalannya waktu mulai SMP mungkin sudah agak beda karena orang tua sudah mulai larang di dalam menggambar, dalam berkarya. Mungkin karena
sempat dihentikan ya berarti ya pencarian ya. Mungkin karena seniman kalau seni, kalau mungkin untuk orang-orang ya, karena saya tinggal di kampung, mungkin dilihat tidak ada mungkin masa depan seperti itu. Iya, karena kan Kalau lebih interest pasti sudah mungkin TK atau SD, karena anak-anak pun ketika program di sekolah tanya selalu siapa mau suka jadi siapa mau suka bergambar, sama anak pasti mau suka. iya, Siapa mau suka jadi dokter, sama anak sama orang pasti, kita pasti dari awal semua dari situ. Tapi kalau mau berkarya itu yang kita anggap betul-betul karya itu waktu ya mungkin 10 tahun ke belakang ini, 10 tahun yang lalu. tahun 2016 lah, 2017. Iya. Karya yang pertama kali dibuat itu pakai media, kalau nggak salah akrilik. Oke. Pertama interest sama juga dari kecil, dari umur 2 tahun. Media yang pertama dipakai tuh waktu dulu suruh buku tulis sama pulpen. Ya, terus masih lanjut gambar, tapi sempat berhenti pas Vakum ya dulu, iya, vakum. di SMP ke SMA, terus SMA lanjut lagi kuliah, udah discarded, berhenti lagi, baru mulai lagi dan ditekuni itu tahun 2023 akhir. Oke. Nah di situ mulainya awalnya sebenarnya cuma helping aja teman lagi sementara proyekan murah gitu. Oh, jadi kan yang pertama kali dibuat itu mural ya? Ya, kalau terinspirasi kalau aku personal lebih ke orang-orang sekitaran kayak karena aku mulainya awalnya karena bantu teman kayak mereka helping waktu itu aku bareng sama Vivi Tanamal. Nah, terus dari situ makin terus konsisten gambar, terus ada lagi teman aku juga yang lain-lain seniman lain, ada Proli Kandelia, ada Alvin Gunawan. Nah, mereka semua tuh rata-rata yang menginspire style aku sekarang karena mulainya untuk lukis yang full di kanvas atau apa itu baru mulai 2 tahun yang lalu. Jadi untuk style yang personalize-nya aku bener tuh kayak masih belum, aku masih proses bereksperimental sekarang. Merenung di samping jendela. Suaminya bernama Pontorori melihat istrinya dengan iba. Pontorori mendekati Mama Loa, mengelus rambut istrinya dengan hangat, lalu berkata, "Raja, sisanya kita serahkan saja kepada empu-empu Moilar Labu. Mari kita beristirahat." Aku perempuan, si puan bertopeng tebal yang dukanya meleleh di balik paras bersolek, yang dukanya menyamar gelak dan tawa, yang tangisannya merambat rintih dalam bungkam. Lihatmu ku kuat, lihatmu ku tegar, lihatmu ku kuat, lihatmu ku tegar. Paling dominan itu the femininity karena membawa aku juga sebagai perempuan ke Asia, sama juga untuk Kak Diskane yang punya exhibition ini
Jadi I chose more feminine color dan menyesuaikan sama aku yang vibrant. And juga ada tentang tradisional bahasa dan juga tadi ada yang tentang pendidikan karena seorang ini ingin bersekolah gitu. Oke, tepuk tangan untuk Jane, Sajafil dan juga Jane. Thank you so much. merambat rintih dalam lebih pada kejujuran dalam berkarya, apa adanya tanpa harus indah atau estetik. Jadi ini menggambarkan jiwa saya, soul saya berada di sini dengan latar Bogor. Ini gambaran dari zona nyaman saya, karena biasa saya menggambarkan metode seperti ini di dalam ruang pribadi saya. Jadi saya mencoba masuk dalam mode menjiwai di tengah publik, dan ya hasilnya seperti ini. Untuk mata di sini, ya mata-mata yang ada di sini yang melihat saya. Nah,